Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada saya pulih stroke. Pada bagian ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya pulih stroke. Mengapa saya ingin bercerita tentang kepulihan saya? Saya hanya ingin berbagi, barangkali di dalam cerita ini ada inspirasi, ada motivasi yang dapat diambil oleh sahabat, baik yang sekarang sedang berjuang menghadapi pasca stroke-nya, ataupun yang sebetulnya sehat, tetapi waspada agar tidak terkena stroke. Baiklah, saya ingin bercerita tentang bagaimana saya terserang stroke. Saya terserang stroke pada tahun 2012, tepatnya 16 September 2012. Saya dirawat di Rumah Sakit Harum, Kalimalang, Jakarta Timur, dengan jenis serangan pecah pembuluh darah. Keadaan saya ketika pulang dari rumah sakit begitu amat buruknya. Dampak dari stroke menyebabkan lumpuh sebelah bagian kiri saya. Dicubit tidak terasa, bahkan dibakar korek api tidak terasa. Tangan menyengkeram, kaki kaku dan terasa berat. Semua itu saya hanya dapat menggambarkannya sebagai suatu mimpi buruk yang amat dahsyat dan menakutkan. Karena di 3 bulan pertama itu bukan hanya penyakit stroke yang saya alami, tetapi problem sosial di kehidupan saya juga sangat buruk. Saya tidak ingin mendramatisir peristiwa apa di 3 bulan pertama itu, tetapi saya hanya ingin menggambarkan keadaan saya itu seperti orang yang tiba-tiba diceburkan ke dalam samudra yang sangat dalam, gelap gulita, dan saya tidak tahu arah kemana yang dapat menyelamatkan saya. Terkatung-katung di tengah samudra, kebingungan, hanya kepada Allah semua diserahkan. Pasrah apa yang terjadi, karena begitu buruknya. Saya berpikir saya tidak akan selamat. Semua orang, saya menduga, hanya memasang kuda-kuda, takut terbebani oleh keadaan saya ketika itu. Begitu buruknya. Sehingga hampir saja saya putus asa. Tetapi ada seorang sahabat saya, seorang ustadz, datang kepada saya, menjenguk saya dan membesarkan hati saya. Dia bilang, "Mar, ada 3 jenis orang yang diberikan rezeki oleh Allah secara otomatis." Saya bertanya, apa itu? Sangat antusias saya ingin tahu. Dia bilang, orang yang dijamin rezekinya oleh Allah adalah, pertama, bayi, kedua, orang gila, ketiga adalah orang yang kena penyakit berat seperti Anda ini. Saya meyakini ucapannya itu karena saya meyakini itu sebuah hadis Rasulullah yang saya yakin itu benar adanya. Dan memang kemudian terjadi hal-hal yang menurut saya sangat menggembirakan hati saya. Yang pertama adalah saya didampingi oleh Pak Santoso. Pak Santoso ini adalah sahabat dari sahabat saya, teman dari sahabat saya, namanya Pak Santoso, tinggal di Ciampea. Kemudian dia menawarkan kepada saya untuk saya tinggal di Ciampea, Bogor. Bingung saya ketika itu, karena tawarannya begitu tulus. Karena memang ketika saya pulang dari rumah sakit, Santoso lah yang merawat saya dengan sukarela. Dia menggaruk bagian saya yang saya tidak bisa garuk. Dia memijit bagian saya yang tidak bisa saya pijit.
dia memapa saya untuk ke kamar mandi, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, tidak beberapa lama kemudian datang utusan dari alumni teman kuliah saya. Mereka mengumpulkan uang dan kemudian memberikan sejumlah uang yang cukup kepada saya, sangat signifikan. Itulah yang kemudian saya bawa ke Ciampea. Saya kurang lebih tinggal 3 bulan di Ciampea bersama Santoso dan keluarganya. Saya dirawatnya di sana. Dari mulai tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa segala-galanya. Akhirnya saya menemukan satu cara untuk bisa berjalan kaki. Dari situlah modal dasar saya untuk melangkah berikutnya. Saya tidak bercerita tentang apa yang terjadi dengan Pak Santoso kemudian dengan saya, tapi 3 bulan kemudian saya kembali ke Jakarta dan kemudian saya membeli buku-buku di Gramedia tentang kesehatan, bertanya kepada dokter apabila saya konsultasi, dan akhirnya saya menemukan sebuah pola yang saya simpulkan sendiri dan saya lakukan secara konsisten dan komitmen. Yang pertama pengetahuan saya adalah tentang lemak jenuh. Bahwa lemak jenuh itu antara lain daging merah dari hewan yang berkaki 4, jeroan, kuning telur, santan, mentega seperti martabak, alot atau segala makanan turunannya, junk food, gorengan jajanan yang menggunakan minyak goreng berulang. Saya punya pengetahuan dengan itu, bahwa lemak jenuh apabila dibakar kalorinya dengan cara kita berolahraga keras, dengan cara kita bekerja keras, maka lemak jenuh itu akan berproduksi menjadi kolesterol baik. Contohnya adalah atlet-atlet binaragawan misalnya, atau pelari maraton. Maka bagi binaragawan dia akan menjadi otot, kalau pelari maraton atau atlet dia akan menjadi pelumas, dia akan menjadi kolesterol baik. Tetapi sebaliknya apabila tidak dibakar kalorinya atau kita kurang gerak, maka akan yang terjadi adalah makanan lemak jenuh itu yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi sampah dan kolesterol jahat atau yang kita kenal dengan LDL. Itulah yang akan bermasalah di kemudian hari dan akan menjadi kondisi objektif terjadinya serangan stroke. Nah, saya yang memahami diri saya yang lemah gerak akibat stroke, maka saya memutuskan untuk pantang makanan yang mengandung lemak jenuh pada saat itu. Tidak sama sekali saya makan. Bahkan daging kambing sampai sekarang saya tidak konsumsi. Sahabat memberikan uang 1 juta rupiah untuk saya mau makan kambing, saya tidak makan. Jadi begitu ketatnya saya di awal-awal ketika terserang stroke. Dan akhirnya saya menemukan jawaban bahwa orang yang terserang stroke itu adalah yang utama adalah akibat beban pikiran. Dan pada saat yang bersamaan kondisi fisik dan mental kita dalam keadaan terlalu letih. Yang itu adalah merupakan faktor subjektif. Karena ketika kondisi badan kita stres dan terlalu letih, maka pembuluh darah otak kita akan menciut. Dan itu akan menambah problem. Karena tekanan darah akibat beban pikiran akan melonjak secara tajam dan kemudian akan membentur dinding pembuluh darah yang sudah menyempit akibat stres. Dan ditambah pula dengan kondisi objektif, antara lain bagi yang kolesterol jahatnya tinggi, maka disitulah terjadi problem stroke. Nah karena itulah, berangkat dari pemikiran itulah, saya komitmen dan saya jaga betul tentang makanan lemak jenuh yang saya maksudkan itu. Saya tidak konsumsi sama sekali.
Bahkan sampai sekarang, kecuali di acara-acara tertentu seperti hari raya atau apa saja, itu pun sangat sedikit sekali, hanya untuk sekedar merasakan. Tapi pada umumnya tidak mengkonsumsi makanan yang lemak jenuh karena saya tahu saya lemah gerak. Itu adalah persoalan. Dan kemudian yang memulihkan saya adalah pengetahuan dasar saya tentang gerak. Bahwa orang memulihkan stroke itu sangat simpel. Tidak perlu alat-alat teknologi. Tidak perlu pembuluh darah dicuci. Karena pada prinsipnya, berdasarkan pemahaman saya, berdasarkan bacaan, dan pengalaman mewawancarai orang, dan pengalaman saya sendiri adalah bahwa orang sembuh stroke adalah ketika darah sudah mengalir kembali ke otak. Dan tidak ada problem di pembuluh darah otak kita, apakah itu penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Dan oksigen sudah masuk ke otak kembali, itu berarti sudah sembuh. Dan yang belum selesai adalah dampak dari stroke itu, yaitu apa? Yaitu terganggunya gerakan di bagian-bagian tubuh kita, baik yang di sebelah kiri atau kanan. Misalnya juga kehilangan daya ingat, sulit bicara, sulit menelan, dan seterusnya. Itulah dampak dari stroke yang terjadi akibat kedua serangan itu, baik pecah pembuluh darah maupun penyumbatan. Dan itulah yang saya solusi. Solusinya sangat mudah, yaitu saya jalan sejauh-jauhnya. Mengapa saya jalan sejauh-jauhnya? Karena sebetulnya ketika itu saya dalam keadaan frustrasi, tidak tahu jalan, itu hanya pikiran saja, saya ingin bangkit. Ketika saya ngantuk, di siang hari saya bangun dan saya jalan, saya mulai berjalan. Saya mulai berjalan dengan tidak menggunakan alas kaki. Berjalan seperti orang gila. Nah itu setelah saya konfirmasi kepada dokter, itu benar. Karena gerakan-gerakan pengulangan itu, yang pertama adalah sel saraf yang telah mati akan digantikan fungsinya oleh sel saraf yang masih hidup. Dan kemudian otot menjadi menguat, dan kemudian terjadi perenggangan. Nah itu yang saya lakukan juga dengan tangan. Tangan saya dulu mencengkeram, saya buka tutup sendiri. Kaki saya juga mencengkeram. Semua saya lakukan dengan cara saya sendiri. Tangan saya kepret-kepretkan, saya banting-banting. Tadinya siku saya menekuk, saya banting-banting. Saya berpikir sendiri, ada yang menyarankan agar saya menggunakan minyak borehan yang panas, saya gunakan. Saya bersepeda, saya jalan setiap hari. Itu yang saya lakukan. Dan akhirnya saya pulih. Nah, kemudian setelah saya menjadi aktivis stroke, dan kemudian saya menjadi motivator stroke, karena saya memiliki channel YouTube analisa stroke, maka saya mendapatkan pengetahuan bahwa fisioterapi adalah yang betul. Ketika kita pulang dari rumah sakit dan menjalani fase pasca stroke, maka fisioterapi adalah yang betul, bukan terapi-terapi lain. Fisioterapi adalah gerakan-gerakan pengulangan pada prinsip dasar. Jalan kaki adalah gerakan pengulangan, bersepeda adalah gerakan pengulangan, berenang adalah gerakan pengulangan, gimnastik adalah gerakan pengulangan. Semua gerakan-gerakan pengulangan itu pada akhirnya akan mengembalikan fungsi sel saraf kita yang mati menjadi hidup kembali, dan otot kita menjadi kuat. Nah sayang ketika itu ekonomi saya dalam keadaan buruk, sehingga saya tidak mempunyai akses ke pelayanan fisioterapi. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan pikiran saya
yang saya yakini itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, saya menemukan jalan, yaitu saya berjalan sejauh-jauhnya. Tangan saya kepret-kepretkan. Saya latihan olah pernapasan. Dan banyak lagi yang bersifat alami. Saya terinspirasi oleh film Forrest Gump. Forrest Gump yang saya tonton sekitar tahun 80-an awal. Itu dibintangi oleh Tom Hanks, ingat sekali saya. Menceritakan true story tentang seorang bocah yang penyandang penyakit polio. Dia tidak bisa berjalan sama sekali. Tapi akhirnya dia menjadi pelari maraton dan menjadi orang sukses. Karena dia lari, dan lari. Saya jalan, dan jalan. Tidak mungkin ketika itu, kalau saya jalan hari ini, besok tidak. Nanti saya jalan 20 menit, besok 30 menit. Tidak mungkin. Saya jalan seperti orang gila, sahabat. Pergi pagi, pulang sore. Makan di mana? Makan di jalan. Tapi alhamdulillah, saya katakan, rezeki saya itu seperti yang dikatakan oleh sahabat saya, seorang ustadz mengatakan bahwa rezeki Allah itu Allah menjamin rezekinya kepada orang-orang yang punya penyakit berat seperti saya. Dan saya berhasil melewati masa yang sangat berat itu. Karena itulah, ketika saya dalam kondisi sangat berat itu, saya pernah bernazar, ya Allah, seandainya saya pulih stroke, saya akan jalan dari Bandung, Jakarta. Dan alhamdulillah, saya telah menunaikan janji saya itu, dan saya telah jalan dari Bandung, Jakarta pada tanggal 25 sampai 29 Oktober tahun 2019, bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia. Dan kemarin juga saya telah berjalan 283 km dari Yogyakarta sampai Kota Banjar. Itu saya lakukan adalah dalam rangka ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat luas agar jangan sampai terkena stroke. Dan bagi yang sudah terkena stroke agar yakin bahwa stroke kita bisa pulih asal tahu caranya. Caranya sangat simpel dan mudah. Yaitu ketika keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh, di mana oksigen telah kembali masuk ke otak, darah sudah mulai masuk ke otak, dan kita menghadapi fase pasca stroke, maka satu-satunya jalan yang paling efektif adalah fisioterapi. Lakukan fisioterapi. Memang sangat apatis saya ketika itu, karena tidak mungkin badan yang lumpuh itu dengan digoyang-goyang, digerak-gerakan tangan, bolak-balik bisa pulih. Padahal itulah cara yang efektif dan sudah banyak dibuktikan. Jadi pemirsa, terutama dari kalangan ekonomi lemah ke bawah, jangan berkecil hati, karena Allah telah menciptakan penyakit dan telah memberikan obat untuk penyembuhannya atau alat untuk penyembuhannya. Dan untuk pulih stroke itu sangat simpel, yaitu ketika kita pulang rumah sakit, mulailah fokus pada fisioterapi, mulailah latih kaki dan tangan kita. Jangan berharap kita akan pulih dari stroke kalau kita tidak berlatih. Omong kosong, berhayal itu. Duduk saja di kursi roda sampai akhir hidup Anda. Kalau Anda merasa nyaman dengan itu, gunakan tongkat terus kalau Anda merasa nyaman itu. Tapi kalau Anda ingin pulih, lemparkan tongkat, singkirkan kursi roda, dan mulai berjalan di papah, merayap di dinding. Semua lakukan kalau Anda ingin pulih. Tapi kalau Anda tidak ingin pulih, ya silakan aja dengan kenyamanan yang Anda dapatkan seperti sekarang ini. Sekian sahabat, apa yang saya katakan ini mudah-mudahan akan menjadi motivasi dan inspirasi. Dan jangan sakit hati apabila
saya mengatakan sesuatu yang tidak berkenan, karena niat saya adalah baik, bukan untuk sesuatu yang tidak baik. Sekian sahabat, sampai berjumpa di tema yang lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.